Geda gedi geda oh. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena atau perilaku secara langsung dalam konteks alami atau buatan. Observasi memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas perilaku yang kadang tidak dapat diungkapkan dalam wawancara atau kuesioner. Satu jenis observasi. Yang pertama yaitu observasi partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti secara aktif terlibat dalam kehidupan sehari-hari dengan subjek yang diamati. Peneliti menjadi bagian dari kelompok sosial atau lingkungan yang diamati sehingga bisa mendapatkan pemahaman dari sudut pandang orang dalam. Misalnya, peneliti yang ingin mempelajari dinamika kerja di sebuah pabrik mungkin bekerja sebagai karyawan untuk memahami rutinitas dan interaksi secara langsung. Adapun kelebihannya yaitu menghasilkan data yang lebih mendalam dan otentik, memungkinkan peneliti memahami konteks sosial dan budaya yang tidak bisa ditangkap dari luar. Adapun kekurangannya yaitu peneliti bisa kehilangan objektivitas karena terlalu terlibat dengan subjek yang diteliti, memerlukan waktu yang lama untuk membangun kepercayaan dalam kelompok. Dua yaitu observasi non-partisipan. Peneliti hanya berperan sebagai pengamat yang pasif, tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati. Peneliti hanya mencatat perilaku subjek tanpa ikut serta dalam kegiatan mereka. Adapun contohnya yaitu mengamati perilaku konsumen di pusat perbelanjaan untuk melihat pola pembelian. Adapun kelebihannya yaitu minimalkan kemungkinan peneliti mempengaruhi perilaku subjek lebih objektif karena peneliti tidak terlibat langsung. Adapun kekurangannya yaitu beberapa perilaku bisa jadi tersembunyi atau tidak terlibat jelas tanpa interaksi. Peneliti hanya bisa mengamati apa yang tampak di luar tanpa memahami latar belakang atau alasan dibalik perilaku. Observasi terstruktur. Observasi terstruktur dilakukan dengan menggunakan format yang sudah ditentukan. Sebelumnya, peneliti menetapkan variabel apa yang akan diamati dan bagaimana mengukurnya. Ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, di mana data dikumpulkan dengan cara yang sistematis. Misalnya, mencatat frekuensi perilaku tertentu dalam interval waktu tertentu. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu mudah dianalisis karena data dikumpulkan secara terstruktur. Yang kedua, menghasilkan data yang bisa dibandingkan antara responden atau kondisi. Yang selanjutnya itu kekurangan. Yang pertama yaitu kurang fleksibel dan mungkin tidak mencerminkan kompleksitas perilaku sebenarnya. Yang kedua, tidak memberikan ruang untuk observasi fenomena baru yang tidak diprediksi sebelumnya. Yang keempat yaitu observasi alamiah buatan. Observasi alamiah dilakukan dengan lingkungan alami tanpa ada campur tangan atau perubahan dari peneliti. Misalnya, mengamati aktivitas karyawan di tempat kerja mereka sehari-hari. Yang kedua yaitu observasi buatan. Dilakukan dalam lingkungan yang telah dimodifikasi oleh peneliti untuk melihat respon terhadap situasi tertentu. Contoh, menciptakan situasi eksperimen di laboratorium untuk mengamati respon terhadap stres kerja. Keuntungan observasi. Yang pertama yaitu mengungkap perilaku nyata berbeda dengan wawancara di mana
Responden mungkin memberikan jawaban yang diinginkan. Observasi memungkinkan peneliti melihat perilaku nyata di lapangan. Yang kedua yaitu pengumpulan data nonverbal. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data tentang aspek-aspek nonverbal seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, interaksi sosial yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Adapun kelemahan dari observasi yang pertama yaitu efek Hawthorne. Subjek yang tahu mereka sedang diamati mungkin mengubah perilaku mereka sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang kedua yaitu kesulitan dalam interpretasi. Perilaku yang diamati mungkin sulit diinterpretasikan tanpa penjelasan dari subjek mengapa mereka melakukan tindakan tertentu. Dan penggunaan kuesioner. Kuesioner adalah alat yang sering digunakan dalam penelitian bisnis dan sosial untuk mengumpulkan data primer. Instrumen ini berupa serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan informasi spesifik dari responden terkait dengan topik yang diteliti. Penggunaannya sangat penting dalam penelitian deskriptif dan eksploratif, di mana tujuannya adalah untuk memahami sikap, opini, preferensi, atau perilaku responden. Jenis kuesioner di sini ada dua. Yang pertama adalah kuesioner melalui pos atau mail survey, dan kedua adalah kuesioner daring atau online survey. Keuntungan dari kuesioner ini mencakup yang pertama adalah efisiensi. Kuesioner memungkinkan pengumpulan data dari sampel yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua adalah biaya rendah dibandingkan dengan biaya wawancara tatap muka. Kuesioner memiliki biaya yang lebih rendah, terutama untuk kuesioner daring. Namun keterbatasan kuesioner meliputi yang pertama adalah tingkat non-respon. Seringkali tingkat non-respon kuesioner cenderung rendah, terutama jika ada intensif bagi responden atau jika kuesioner dirasakan terlalu panjang. Yang kedua adalah keterbatasan informasi. Kuesioner biasanya tidak memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam atau menjelaskan maksud pertanyaan secara langsung jika ada kebingungan di pihak responden. Yang ketiga adalah bias. Responden mungkin tidak selalu memberikan jawaban yang jujur atau mungkin menjawab sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sebagai jawaban yang benar secara sosial. Keberhasilan kuesioner sebagai pengumpulan data terletak pada desain yang baik. Desain kuesioner harus mempertimbangkan beberapa aspek ruang atau penting. Aspek penting. Kemudian yang pertama, pemilihan kata. Bahasa yang digunakan harus sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh responden. Latar belakang yang berbeda. Penggunaan bahasa yang ambigu atau teknis dapat membingungkan responden. Kemudian, struktur pernyataan. Pernyataan sebaliknya diatur dari yang sederhana ke yang lebih kompleks untuk membantu responden untuk terbiasa dengan bersinergi dan memberikan jawaban yang lebih akurat. Kemudian, kategorisasi pernyataan. Penggunaan pernyataan tertutup seperti rendah atau skala Likert membantu memudahkan analisis data. Namun, pernyataan terbuka juga penting untuk mendapatkan jawaban yang lebih rinci dan memberikan ruang bagi responden untuk menyampaikan opini mereka. Meningkatkan tingkat respon. Meningkatkan tingkat respon adalah tantangan utama dalam mengelola kuesioner. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat responden meliputi. Kemudian ada menyediakan memberikan insentif kepada responden seperti voucher belanja ataupun kesempatan untuk mengikuti undian. Seringkali dapat meningkatkan motivasi mereka untuk menyelesaikan kuesioner. Kemudian kuesioner singkat dan padat. Respon cenderung lebih respon untuk terhadap kuesioner yang singkat dan tidak menemukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Oleh karena itu, desain kuesioner harus fokus pada pernyataan yang esensial saja. Nah, yang ketiga, mengirim tindak lanjut. Peneliti dapat mengirim email atau pesan tindak lanjut kepada responden yang belum menyelesaikan kuesioner sebagai
cara menyelesaikannya. Mendistribusikan dan menguji kuesioner. Sebelum kuesioner didistribusikan secara luas, peneliti harus memastikan bahwa kuesioner tersebut telah diuji dan divalidasi. Tapi uji coba ini penting untuk mendefinisikan kelemahan dalam kuesioner. Kemudian ada beberapa reliabilitas mengukur konsistensi hasil ketika kuesioner yang sama digunakan dalam kondisi yang sama. Reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kuesioner yang menghasilkan data yang stabil dan konsisten. Kemudian validitas mengukur sejauh mana kuesioner mengukur validasi yang dimaksud. Misalnya, jika kuesioner dirancang untuk mengukur kepuasan pelanggan, maka pernyataannya harus secara jelas terkait dengan aspek-aspek kepuasan pelanggan.